Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi dengan saya di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus adalah salah satu rasul yang dipanggil secara unik. Pertemuan atau perjumpaan antara Yesus dengan Petrus atau sering disebut dengan Simon atau Simon Petrus bukan terjadi secara kebetulan, tetapi atas kehendak dan rencana Allah. Dan yang menarik adalah bagaimana Simon Petrus yang awalnya hanya melihat Yesus sebagai seorang guru, dan dalam sekejap yang awalnya Simon Petrus menyebut Yesus sebagai guru, pada akhirnya itu berubah. Simon Petrus tidak lagi menyebut Yesus sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan. Kisah ini dapat kita baca di dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, di sana diceritakan bagaimana awal perjumpaan antara Yesus dengan Simon Petrus. Saat itu Simon Petrus baru saja selesai menjalankan pekerjaannya sebagai seorang nelayan, dan ketika dia sedang membersihkan jalannya, Yesus datang dan naik ke perahu milik Simon. Padahal saat itu, kalau menurut catatan Injil, ada 2 perahu, tetapi Yesus memilih perahu Simon. Mengapa Yesus memilih perahu Simon? Itu hanya Yesus yang tahu. Karena Yesus yang lebih memahami bahwa Simon adalah orang yang dia pilih, orang yang tepat untuk menjadi pengikutnya. Dan disinilah terjadi dialog antara Yesus dengan Simon Petrus. Ketika Yesus masuk ke perahu Simon, lalu Yesus menyuruh Simon untuk mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, dan Yesus mulai mengajar. Selesai mengajar, Yesus sekali lagi meminta Simon Petrus untuk mendorong perahunya, dan sekarang ke tempat yang dalam. Apa tujuannya? Kalau yang pertama tadi, Yesus ingin mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Yesus ingin Simon menangkap ikan. Dan sesungguhnya saat itu bukan saat yang tepat bagi para nelayan untuk menangkap ikan. Dan disinilah terjadi percakapan antara Yesus dengan Simon. Kita perhatikan di ayat 5, di sana dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi di sini Simon Petrus mau mengatakan, "Guru, saya ini orang yang sangat berpengalaman. Saya sudah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang nelayan. Saya tahu kapan menangkap ikan dan ikan ada di mana." Jadi sebenarnya Simon mau menolak, tetapi merasa tidak enak dengan Yesus yang dia sebut sebagai guru. Tetapi karena merasa tidak enak, Simon akhirnya melakukan juga. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika Simon melakukannya walaupun terpaksa, disinilah mata Simon dibukakan. Kalau yang tadi Simon hanya memandang atau melihat Yesus sebagai seorang guru, ketika dengan mata kepala sendiri Simon Petrus melihat kuasa yang luar biasa, di mana Simon bisa menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak, bahkan dikatakan sampai jalannya hampir koyak. Lalu ada orang-orang di sekitar yang menolong Simon supaya jalannya tidak koyak. Nah, ini ada perubahan cara memandang
Simon Petrus terhadap Yesus. Kalau di ayat 5 tadi, Simon melihat Yesus sebagai seorang guru. Ketika ada mujizat di mana dia bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar, akhirnya semuanya berubah. Kita lihat di ayat 8. Di sana dikatakan ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kita lihat perubahan, ada dinamika, relasi, cara memandang Simon Petrus terhadap Yesus. Kalau yang tadi guru dengan nelayan itu hampir sama, sederajat, ya, cuma beda profesi. Sekarang Simon berubah total 180 derajat. Perubahannya apa saja? Yang pertama, menyebut Yesus tidak lagi sebagai guru tetapi sebagai Tuhan. Itu perubahan yang pertama. Lalu perubahan yang kedua yang dialami oleh Simon adalah, kalau yang tadi dia berdiri tegak di hadapan Yesus, sekarang Injil mengatakan bahwa dia tersungkur. Artinya apa? Ya, mukanya itu sampai ke pasir, ya, karena dia ada di pinggir pantai. Jadi ini perubahan yang kedua. Jadi tadi imannya, dia ternyata bisa melihat Yesus tidak lagi sebagai guru tapi sebagai Tuhan yang punya kuasa atas alam semesta. Yang kedua, kita melihat bahwa dia tersungkur. Artinya apa? Dia merendahkan diri. Kalau tadi dia tidak merendahkan diri di hadapan Yesus karena Yesus hanya dilihat sebagai seorang guru, sekarang ketika dia melihat Yesus sebagai Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan yang ketiga, poin yang ketiga dari sikap Simon ini adalah, kalau sebelumnya dia tidak menyadari dirinya sebagai orang berdosa, setelah dia melihat keajaiban menangkap ikan dalam jumlah yang banyak, lalu dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Jadi ada 3 perubahan yang dialami oleh Simon Petrus dalam perjumpaannya yang pertama kali secara langsung dengan Yesus. Dan melihat perubahan ini, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, akhirnya dia meninggalkan jalannya, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, inilah perubahan iman, dinamika iman. Bagaimana kita menjalin relasi kita dengan Tuhan. Kadang orang mengatakan Yesus hanya manusia biasa, dia hanya utusan Allah. Kebanyakan kita seperti Petrus yang hanya melihat Yesus pengenalan awal, bahwa Yesus hanya manusia biasa. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka secara perlahan-lahan kita akan mengalami peningkatan, lompatan iman yang luar biasa, yang tadi seperti dialami oleh Simon Petrus, dari guru menjadi Tuhan. Maka saudara-saudara terkasih, kita perlu membuka diri, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Ketika kita mau membuka hati, merendahkan diri, maka kita akan mengalami kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.